Silakan, silakan. Ya, baik Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh dan teman-teman sekalian. Lanjut, Eh, saya dengar. baik, baik sebelum kita memulai acara pada hari ini, saya Ayu Eka sebagai pembawa acara hari ini memohon izin kepada Ibu dan teman-teman sekalian untuk membawa acara pada hari ini. Yang kami hormati Ibu dosen pembimbing lapangan, Ibu Syafiatun Siregar, dan teman-teman mahasiswa KKN yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat untuk melaksanakan kegiatan presentasi laporan pelaksanaan program KKN. Adapun rangkaian acara kita pada hari ini yaitu pembukaan, sambutan ketua, sambutan dosen pembimbing lapangan, presentasi laporan pelaksanaan program KKN, sesi tanya jawab dan diskusi, dan terakhir adalah penutup. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Kelompok KKN kepada Saudara Muhammad Rafi Al-Hadi dipersilakan untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Saudara dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Saudari Ayu karena telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk memberikan kata sambutan. Pertama-tama, mewakili seluruh anggota kelompok, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dosen pembimbing lapangan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan mendampingi kami pada kesempatan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas segala arahan, bimbingan, dan masukan yang telah diberikan selama pelaksanaan KKN. Tentunya masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan maupun penyusunan laporan kami. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari Ibu untuk menjadi bahan evaluasi bagi kami. Di akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga seluruh kegiatan dan pengalaman yang kami dapatkan selama KKN ini dapat menjadi pembelajaran yang bermanfaat bagi kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Rafli atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita memasuki acara sambutan dari dosen pembimbing lapangan. Kepada yang kami hormati Ibu Syafiatun Siregar, kami persilakan untuk menyampaikan sambutan sekaligus arahan. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah nggak terasa sudah 6 minggu kita di sini bersama. Sudah nyaris menyelesaikan semua program KKN yang sudah kalian buat dan sudah kalian lakukan. Abang kakak, semuanya KKN ini adalah mata kuliah wajib yang harus dilakukan setiap mahasiswa di semester 4 maupun semester 5. Sudah 6 minggu program-program yang dijalankan, sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah, kepala desa, maaf, sudah berkoordinasi dengan masyarakat setempat, kepala dusun, dan juga sudah berkoordinasi dengan saya sebagai DPL. Saya bangga kalau memang semua program kerja yang kalian lakukan, yang sudah kalian rancang, itu bisa berjalan dengan baik. Adapun beberapa hal yang saya sampaikan bahwa KKN ini bukan hanya sekedar menuangkan ilmu yang kalian dapat di sekolah atau di universitas atau di fakultas atau di prodi masing-masing, tetapi makna tersendirinya adalah kalian bisa mengenal dunia kerja walaupun sedikit mungkin, bagaimana sebenarnya sikap sosialisasi, sikap komunikasi, sikap bekerja sama antara kalian semuanya yang nanti akan kalian dapatkan ketika kalian mendapatkan dunia kerja. Oleh karena itu hari ini kita akan memaparkan apa yang menjadi
laporan kalian selama program kerja kalian yang sudah kalian laksanakan dengan baik. Ya, silakan. Mudah-mudahan apa yang kalian sampaikan bisa bermanfaat bagi kita, bagi desa, dan bagi kalian pribadi. Silakan nanti kita rangkaikan dengan kegiatan pemaparan. Saya akan melihat apa yang sudah kalian lakukan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Syafiatun atas sambutannya, arahan, dan masukan yang telah disampaikan. Baik, rekan-rekan sekalian, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu presentasi laporan pelaksanaan program KKN, yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab serta diskusi. Untuk memandu jalannya presentasi serta sesi tanya-jawab, acara selanjutnya akan dipimpin oleh moderator. Kepada Saudari Najwa Fitri Sahira, kami persilakan untuk mengambil alih dan memandu jalannya acara. Kepada Saudari, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ayu selaku pembawa acara yang telah menyerahkan acara kepada saya. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Dr. Insinyur Sofiatun Siregar selaku dosen pembimbing lapangan kita serta rekan-rekan kelompok sekalian. Saya Najwa Fitri Sahira selaku moderator dan presentator pertama akan memandu jalannya sesi presentasi laporan pelaksanaan program KKN Kelompok 1 Desa Bandar Kelipa pada kesempatan kali ini. Sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan saya menyampaikan secara singkat alur sesi presentasi kita. Pada sesi ini, presentasi akan dibagi menjadi 4 bagian dengan 6 presentator yang akan menyampaikan laporan pelaksanaan program KKN yang meliputi gambaran umum dan dasar program, pelaksanaan serta hasil dari masing-masing program, evaluasi dan dampak program, hingga keberlanjutan dan kesimpulan. Lalu, setelah presentasi keseluruhan laporan selesai, kita akan memasuki sesi tanya-jawab yang akan dipandu oleh saya selaku moderator. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kita akan langsung masuk ke sesi utama. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 KKN Desa Bandar Kelipa akan mempresentasikan laporan pelaksanaan program kuliah kerja nyata yang telah kami laksanakan di Desa Bandar Kelipa, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Pada presentasi ini, saya akan memaparkan mulai dari kondisi awal desa dan dasar perumusan program, pelaksanaan masing-masing program kerja, hasil dan dampak yang diperoleh, hingga evaluasi serta keberlanjutan program setelah masa KKN berakhir. Sebelum masuk ke program kerja, terlebih dahulu saya akan memberikan gambaran singkat mengenai pelaksanaan KKN kami. Next slide, bisa? Oke. Kegiatan KKN ini dilaksanakan di Desa Bandar Kelipa, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang selama kurang lebih 41 hari, yaitu mulai tanggal 6 Juli sampai dengan hari ini 15 Agustus 2026. Selama berada di lokasi, kami tidak hanya berfokus pada pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, tetapi juga melakukan proses observasi, koordinasi, dan interaksi langsung dengan masyarakat. Hal tersebut kami lakukan agar program yang kami jalankan tidak hanya berdasarkan apa yang kami anggap dibutuhkan, tetapi benar-benar menyesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat di Desa Bandar Kelipa. Dengan demikian, KKN bagi kami bukan hanya menjadi kegiatan akademik, tetapi juga menjadi proses belajar secara langsung melalui masyarakat dan lingkungan desa. Selanjutnya, next slide. Kami masuk ke kondisi dan potensi desa yang menjadi salah satu dasar dalam penyusunan program kerja. Pada tahap awal pelaksanaan KKN, kami melakukan observasi dan berkoordinasi dengan perangkat desa serta masyarakat untuk mengetahui kondisi yang ada di lapangan. Dari proses tersebut, Saya nggak ngeliat slide-nya. Halo, saya nggak ngeliat slide-nya. Mana slide-nya? Saya nggak ngeliat slide-nya. Ada slide-nya? Ada tayangan? ada Bu, di Ibu Mana? muncul ya? Saya nggak ngeliat.
Mana dia? Aku nggak ngeliat. Ini baru ada muncul. Oke. Sorry. Saya lanjutkan. Iya, Pada iya. tahap awal pelaksanaan KKN, kami melakukan observasi dan berkoordinasi dengan perangkat desa serta masyarakat untuk mengetahui kondisi yang ada di lapangan. Dari proses tersebut, kami melihat terdapat beberapa bidang yang dapat menjadi ruang kontribusi mahasiswa, terutama pada bidang kesehatan, pendidikan, keagamaan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat, serta teknologi informasi. Em, Pada bidang kesehatan, kami melihat adanya peluang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pola hidup sehat serta pemanfaatan tanaman obat. Lalu dalam bidang pendidikan, terdapat pula kebutuhan sekaligus peluang bagi kami untuk memberikan pendampingan belajar dan membantu anak-anak mengembangkan minat serta bakat mereka. Kemudian pada bidang keagamaan, kami turut berkontribusi melalui kegiatan pendampingan mengaji dan pembinaan nilai-nilai keagamaan bagi anak-anak. Selain itu, terdapat pula aspek teknologi informasi yang dapat dikembangkan melalui penyediaan media informasi digital bagi desa. Jadi, pada tahap ini, kami tidak hanya melihat masalah sebagai sesuatu yang harus diselesaikan, tetapi juga melihat potensi yang dapat dikembangkan melalui keterlibatan masyarakat. Setelah mengetahui kondisi di lapangan, langkah berikutnya adalah menentukan program yang paling relevan untuk dilaksanakan. Next slide. Prosesnya dapat kami gambarkan melalui alur pada slide ini. Oke. Kami memulai dari kondisi desa, kemudian melakukan identifikasi terhadap masalah dan potensi yang ada. Setelah itu, kami menganalisis kebutuhan dan mempertimbangkan bentuk kegiatan yang sekiranya dapat kami lakukan selama masa KKN. Nah, dari proses tersebut, kemudian kami merumuskan program kerja yang tidak hanya mempertimbangkan kemampuan mahasiswa, tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan masyarakat serta keberlanjutan program. Dalam pelaksanaannya, kami menggunakan pendekatan yang cukup partisipatif dan kolaboratif, artinya mahasiswa berperan sebagai fasilitator dan pelaksana, sementara masyarakat dan pihak desa juga kami libatkan dalam proses kegiatan. Setelah program dilaksanakan, kami melakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat sejauh mana kegiatan dapat berjalan dan manfaat apa yang dihasilkan. Jadi alur yang kami gunakan ini bukan sekedar ada program kemudian dilaksanakan, tetapi dimulai dari kondisi nyata di desa, kemudian diarahkan menjadi program yang diharapkan memiliki manfaat bagi masyarakat. Lalu, berdasarkan hasil observasi dan proses perumusan tersebut, kami kemudian menyusun 7 program utama. Program pertama adalah website profil desa yang berfokus pada pemanfaatan teknologi informasi sebagai media publikasi dan penyampaian informasi mengenai Desa Bandar Kelipah. Program kedua adalah apotek hidup yang memanfaatkan lahan untuk penghijauan sekaligus mengenalkan tanaman obat kepada masyarakat. Program ketiga adalah mentoring PAI dan mengaji yang ditujukan kepada anak-anak untuk memberikan pendampingan dalam membaca Iqra dan Al-Quran serta pembelajaran dasar keagamaan. Lalu program keempat adalah senam ibu-ibu yang berfokus pada peningkatan kesadaran dan kebugaran masyarakat melalui aktivitas fisik. Program kelima adalah edukasi cuci tangan yang ditujukan kepada anak-anak sekolah dasar untuk membangun pemahaman dan kebiasaan hidup bersih dan sehat. Program keenam adalah bimbingan belajar yang tidak hanya memberikan pendampingan akademik, tetapi juga menjadi wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan minat dan bakat. Dan yang terakhir adalah Lentera atau Lomba Edukasi dan Pembinaan Karakter Islami Anak yang menjadi salah satu kegiatan untuk mengembangkan kemampuan, kepercayaan diri, serta karakter religius anak-anak. Dari ketujuh program tersebut memiliki sasaran yang berbeda-beda, tetapi memiliki satu tujuan yang sama, yaitu
memberikan kontribusi yang relevan dengan kondisi masyarakat Desa Bandar Kelipah dan menghasilkan manfaat yang dapat terus dikembangkan setelah masa KKN kami selesai. Selanjutnya, kami akan menjelaskan pelaksanaan dan hasil dari masing-masing program tersebut yang akan dipaparkan oleh rekan kita, Julio Silayan dan Helena Katernada. Kepada rekan-rekan, waktu dan tempat kita persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudari moderator. Di sini saya akan membahas mengenai program kerja yang telah kami lakukan selama KKN di Desa Bandar Kelipah. Kita masuk ke program kerja yang pertama, yaitu website profil desa. Program ini kami buat sebagai bentuk pemanfaatan teknologi informasi untuk membantu menyediakan media informasi mengenai Desa Bandar Kelipah. Melalui website ini, informasi mengenai profil desa, struktur pemerintahan, kegiatan, maupun potensi desa dapat disampaikan dalam satu media yang lebih mudah diakses. Dalam pelaksanaannya, kami terlebih dahulu melakukan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan. Setelah itu, data tersebut kami susun dan masukkan ke dalam website, kemudian dilakukan pengembangan serta pengujian sebelum diperkenalkan kepada pihak desa. Hasil dari program ini adalah tersedianya website profil Desa Bandar Kelipah yang dapat digunakan sebagai salah satu media publikasi dan informasi desa. Kami juga memperkenalkan website tersebut kepada perangkat desa agar setelah masa KKN berakhir, website tidak hanya berhenti sebagai hasil program mahasiswa, tetapi dapat terus digunakan dan dikembangkan oleh pihak desa. Jadi, kebermanfaatan dari program ini tidak hanya terletak pada pembuatan website, tetapi juga pada adanya media yang dapat membantu desa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat maupun pihak luar. Selanjutnya, program kedua adalah Apotek Hidup. Program ini dilaksanakan dengan tujuan memanfaatkan lahan yang tersedia sekaligus mengenalkan kembali pemanfaatan tanaman herbal kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kami terlebih dahulu menentukan dan menyiapkan lokasi yang akan digunakan. Setelah itu, dilakukan pembersihan lahan, persiapan media tanam, kemudian penanaman berbagai tanaman herbal seperti jahe, kunyit, serai, dan beberapa tanaman lainnya. Selain melakukan penanaman, kami juga memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tanaman yang ditanam serta manfaatnya. Hasil yang kami peroleh adalah terbentuknya lahan apotek hidup yang tidak hanya berfungsi sebagai ruang penghijauan, tetapi juga sebagai media edukasi bagi masyarakat mengenai tanaman obat keluarga. Dari kegiatan ini, kami berharap masyarakat dapat melihat bahwa lahan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara produktif dan tanaman herbal yang ada juga dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, salah satu hal yang menjadi evaluasi dari program ini adalah keberlanjutan perawatan tanaman. Setelah masa KKN selesai, tentunya diperlukan keterlibatan masyarakat agar tanaman yang sudah ditanam dapat terus dirawat dan dikembangkan. Program kerja berikutnya adalah mentoring, PAI, dan mengaji. Program ini ditujukan terutama kepada anak-anak usia sekolah dengan tujuan memberikan pendampingan dalam membaca Iqra dan Al-Quran, sekaligus memberikan pemahaman dasar mengenai nilai-nilai keagamaan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pendampingan membaca Iqra maupun Al-Quran, pemberian materi keagamaan, tanya jawab, serta praktik secara langsung. Dalam kegiatan ini, kami tidak hanya berusaha menyampaikan materi, tetapi juga membangun suasana belajar yang membuat anak-anak lebih nyaman untuk bertanya dan berinteraksi dalam membaca Al-Quran serta memperoleh pembelajaran mengenai nilai-nilai dasar keagamaan dan akhlak. Selain aspek pengetahuan, kami juga melihat bahwa kegiatan seperti ini dapat menjadi ruang untuk membangun kebiasaan positif dan kedisiplinan anak. Untuk keberlanjutannya, kegiatan ini tentunya membutuhkan dukungan dari orang tua dan pengurus masjid, sehingga pendampingan membaca Al-Quran dan pembinaan keagamaan dapat
tetap dilakukan meskipun mahasiswa KKN sudah kembali. Program berikutnya adalah Senam Ibu-Ibu. Program ini kami laksanakan sebagai salah satu bentuk kegiatan yang berfokus pada kesehatan dan kebugaran masyarakat, khususnya ibu-ibu dan kader PKK. Kegiatan dilakukan melalui aktivitas senam bersama. Selain menjadi sarana olahraga, kegiatan ini juga menjadi ruang interaksi sosial bagi masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong kesadaran bahwa menjaga kesehatan tidak harus selalu dilakukan melalui kegiatan yang kompleks, tetapi dapat dimulai dari aktivitas fisik sederhana yang dilakukan secara rutin. Hasil yang kami lihat adalah kegiatan dapat terlaksana dengan partisipasi masyarakat, sekaligus memberikan kesempatan bagi warga untuk melakukan aktivitas fisik bersama. Selain manfaat kesehatan, kegiatan ini juga memberikan manfaat sosial karena masyarakat dapat berkumpul dan berinteraksi dalam suasana yang lebih santai. Untuk keberlanjutannya, kami berharap kegiatan senam dapat terus dijadikan sebagai salah satu agenda rutin masyarakat sehingga pelaksanaannya tidak tergantung pada keberadaan mahasiswa KKN. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Helina. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pelaksanaan program kerja yang telah dipaparkan oleh Saudari Julio sebelumnya. Pada bukan sekolah, tujuan menanamkan pemahaman mengenai pentingnya kebersihan tangan serta membangun kebiasaan hidup bersih dan sehat sejak dini. Dalam pelaksanaannya, kami tidak hanya memberikan penjelasan secara teori, kegiatan cara mencuci tangan yang benar, kemudian dilanjutkan dengan praktik secara langsung oleh siswa. Dengan metode tersebut, anak-anak tidak hanya mendengar penjelasan, tetapi juga langsung mencoba langkah-langkah yang sudah diberikan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa siswa dapat memahami pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun dan mengetahui tahapan mencuci tangan yang benar. Bagaimana pengetahuan tersebut dapat berubah menjadi kebiasaan. Karena itu, salah satu evaluasi kami adalah edukasi seperti ini sebaiknya tidak hanya dilakukan satu kali. Dukungan dari pihak sekolah dan orang tua diperlukan agar kebiasaan mencuci tangan dapat terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, program kerja ke-6 yaitu bimbingan belajar. Program ini ditujukan kepada anak-anak usia sekolah, khususnya pada jenjang SD sampai SMP. Tujuan dari program ini bukan hanya membantu anak-anak memahami materi pembelajaran, tetapi juga memberi ruang untuk mereka mengembangkan minat dan bakat mereka. Dalam kegiatan bimbingan belajar tersebut, kami memberikan pendampingan pada beberapa bidang, di antaranya ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selain itu terdapat juga kegiatan yang berkaitan dengan seni, seperti seni musik, tari, dan vokal. Metode yang digunakan disesuaikan dengan kegiatan untuk pembelajaran akademik. Kami menggunakan penyampaian materi, latihan soal, dan tanya jawab. Sedangkan untuk kegiatan seni, anak-anak diberikan kesempatan untuk melakukan praktik secara langsung. Hasil yang kami peroleh adalah anak-anak mendapatkan tambahan pendampingan belajar sekaligus ruang untuk mengeksplorasi kemampuan non-akademik mereka. Kami juga melihat bahwa kegiatan seperti ini dapat membantu meningkatkan keberanian anak untuk berpartisipasi dan menunjukkan kemampuan mereka. Untuk keberlanjutannya, tentunya diperlukan dukungan dari orang tua dan masyarakat agar kegiatan belajar dan pengembangan potensi anak dapat terus diberikan meskipun program KKN ini telah selesai. Untuk program terakhir, sekaligus salah satu kegiatan yang menjadi wadah pengembangan karakter anak adalah Lentera, atau Lomba Edukasi dan Pembinaan Karakter Islami Anak. Nah, pada program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman keagamaan sekaligus membangun keberanian, rasa percaya diri, sportivitas, dan karakter positif pada anak-anak. Lentera dilaksanakan di Masjid Nurul Muttaqin dan melibatkan anak-anak dengan beberapa cabang lomba, yaitu azan, tahfiz, dan fashion show. Dalam pelaksanaannya, kami tidak hanya berperan sebagai penyelenggara perlombaan, tetapi juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari peserta, orang tua, masyarakat, hingga pihak yang membantu pelaksanaan kegiatan. Hasilnya, kegiatan dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan antusiasme dari peserta maupun orang tua.
Melalui perlombaan ini, anak-anak mendapatkan ruang untuk menunjukkan kemampuan mereka sekaligus belajar mengenai keberanian tampil di depan orang lain, sportivitas, dan tanggung jawab. Untuk keberlanjutannya, Lentera memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi kegiatan pembinaan karakter Islami anak yang dapat dilaksanakan kembali dengan melibatkan pengurus masjid, orang tua, sekolah, dan juga masyarakat. Jadi, dari ketujuh program yang telah kami laksanakan, masing-masing memiliki sasaran dan bentuk kegiatan yang berbeda-beda. Namun, seluruh program tersebut kami arahkan pada satu hal yang sama, yaitu memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta membuka peluang agar kegiatan dapat dilanjutkan setelah masa KKN berakhir. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada saudari moderator. Baik, terima kasih kepada rekan Julio dan Helena yang telah memaparkan bagiannya. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana ketercapaian dari program-program tersebut berdasarkan target dan indikator yang telah ditentukan, yang akan dibawakan oleh Saudari Adel dan Saudari Nisa kepada rekan-rekan. Silahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan mengenai evaluasi capaian. Setelah menjelaskan pelaksanaan dari masing-masing program, selanjutnya kami akan melihat sejauh mana program-program tersebut dapat mencapai target dan indikator yang telah kami tentukan sebelumnya. Secara umum, dari 7 program utama yang telah kami rencanakan, seluruhnya dapat terlaksana selama masa KKN. Namun, tiap program memiliki target, indikator, dan bentuk hasil yang berbeda sesuai dengan tujuan masing-masing kegiatan. Yang pertama, di sini ada website profil desa. Target dari program ini adalah menghasilkan media informasi digital yang dapat digunakan untuk memperkenalkan desa, menyampaikan informasi, serta memperlihatkan potensi yang dimiliki desa. Hasil yang kami capai adalah website profil desa berhasil dibuat dan kemudian diperkenalkan kepada pihak desa. Dengan demikian, indikator utama dari program ini telah tercapai, yaitu tersedia media informasi desa basis digital. Kedua, apotek hidup. Pada program apotek hidup, target kami adalah memanfaatkan lahan yang tersedia sekaligus mengenalkan kepada masyarakat berbagai jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Hasilnya telah terbentuk lahan yang ditanami berbagai tanaman herbal. Jadi, program ini tidak hanya menghasilkan pemanfaatan lahan, tetapi juga memberikan pengalaman langsung kepada masyarakat mengenai tanaman yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mentoring PAI. Target dari kegiatan ini adalah memberikan pendampingan kepada anak-anak dalam membaca Iqra dan Al-Quran, sekaligus memberikan pembinaan mengenai nilai-nilai keagamaan. Kegiatan dapat dilaksanakan melalui proses pendampingan pembelajaran secara langsung. Anak-anak mengikuti kegiatan mengaji dan mentoring selama program berlangsung. Dengan demikian, indikator pelaksanaan program dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Yang ketiga, senam ibu-ibu. Program ini memiliki target untuk mengajak masyarakat, khususnya ibu-ibu, melakukan aktivitas fisik secara bersama-sama. Kegiatan senam dapat terlaksana sebagai kegiatan olahraga bersama masyarakat. Selain memenuhi target pelaksanaan, kegiatan ini juga menjadi ruang untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif dalam menjalankan kebugaran dan kesehatannya. Selanjutnya ada edukasi cuci tangan. Untuk program ini, indikator keberhasilannya tidak hanya dilihat dari terlaksananya kegiatan edukasi, kami juga melihat apakah peserta memahami materi yang diberikan dan mampu mempraktikkan cara cuci tangan dengan benar. Hasilnya, siswa mendapatkan penjelasan mengenai pentingnya mencuci tangan dan kemudian mengikuti praktik langsung mengenai langkah-langkah mencuci tangan yang baik dan benar. Jadi, indikator program tidak hanya berada pada aspek pengetahuan saja, tetapi juga pada praktik yang dilakukan oleh peserta. Kemudian, bimbingan belajar. Target dari program ini adalah memberikan pendampingan tambahan kepada anak-anak dalam bidang akademik sekaligus memberikan ruang bagi mereka untuk mengembangkan minat, bakat, dan kreativitasnya. Program ini dapat terlaksana melalui kegiatan pendampingan belajar dan kegiatan pengembangan minat dan bakat.
Dengan demikian, kegiatan tidak hanya membantu anak-anak dalam proses belajar, tetapi juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Terakhir, pada program Lentera, target kami adalah melaksanakan kegiatan perlombaan yang dapat menjadi sarana bagi anak-anak untuk belajar, berkompetensi secara sehat, dan mengembangkan rasa percaya diri. Kegiatan perlombaan dapat dilaksanakan sesuai dengan antusiasme dari peserta maupun orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan dapat diterima jika seluruh program tersebut kita lihat berdasarkan target dan indikator yang telah ditentukan, ketujuh program utama dapat dinyatakan terlaksanakan. Meskipun demikian, hasil dari setiap program tertentu tidak dapat diukur dengan indikator yang sama. Ada program yang menghasilkan produk secara langsung seperti website profil desa dan apotek hidup. Ada pula program yang lebih menekankan pada proses dan perubahan pengetahuan, keterampilan maupun partisipasi peserta seperti edukasi cuci tangan, bimbingan belajar, mentoring PAI, mengaji, senam ibu-ibu, dan Lentera. Dengan demikian, ketercapaian program KKN kami tidak hanya dilihat dari apakah kegiatan tersebut terlaksana atau tidak, tapi juga dari kesesuaian antara target, pelaksanaan, dan hasil yang diperoleh dari masing-masing program. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Mohon maaf, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nisa. Kepada Nisa, saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Saudari Adelia yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak terhadap masyarakat. Nah, kami tidak hanya melihat apakah program berhasil terlaksanakan, tetapi juga melihat dampak yang dihasilkan bagi masyarakat. Jika dikelompokkan, dalam program KKN kami dapat dilihat melalui 4 bidang utama. Yang pertama itu yaitu kesehatan. Melalui apotek hidup, dan edukasi cuci tangan, kami berusaha meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat mengenai kesehatan, baik melalui pemanfaatan tanaman herbal, aktivitas fisik, maupun penerapan kebiasaan hidup bersih. Yang kedua adalah pendidikan. Melalui bimbingan belajar, anak-anak mendapatkan pendampingan tambahan dalam bidang akademik, sekaligus kesempatan untuk mengembangkan kemampuan non-akademik dan kreativitas mereka. Yang ketiga adalah keagamaan dan pembentukan karakter. Melalui mentoring PAI, mengaji, dan Lentera, anak-anak mendapatkan ruang untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran, memahami nilai-nilai keagamaan, sekaligus mengembangkan rasa percaya diri, kedisiplinan, dan sportivitas. Kemudian yang keempat adalah teknologi dan informasi. Melalui website profil desa, kami memberikan salah satu sarana bagi desa untuk menyampaikan informasi dan memperkenalkan potensi desa melalui media digital. Jadi meskipun bentuk kegiatan yang berbeda-beda, seluruh program tersebut memiliki kontribusi pada aspek yang cukup dekat dengan kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, keagamaan, sampai pemanfaatan teknologi. Next. Udah diganti. Nah, selanjutnya kendala dan evaluasi. Nah, dalam pelaksanaan program selama KKN, tentunya tidak semua berjalan secara mulus. Oleh karena itu, kami tentu melakukan evaluasi terhadap masing-masing program. Nah, yang pertama pada apotek hidup, salah satu tantangan utamanya itu adalah keberlanjutan perawatan tanaman. Setelah mahasiswa tidak lagi berada di desa, tanaman tetap membutuhkan perhatian dari masyarakat agar tanaman tersebut bisa tumbuh dengan baik dan terawat. Kemudian pada edukasi cuci tangan, kami menyadari bahwa satu kali kegiatan mampu membentuk can. Oleh karena itu, diperlukan pengulangan edukasi dan dukungan dari sekolah maupun orang tua.
Untuk senam ibu-ibu, tantangannya berikutnya adalah bagaimana kegiatan tersebut dapat diteruskan secara mandiri oleh masyarakat dan tidak bergantung pada mahasiswa KKN. Pada bimbingan belajar, keberlanjutan kegiatan itu juga membutuhkan dukungan dari orang tua serta lingkungan sekitar agar anak-anak tetap mendapatkan pendampingan belajar. Kemudian pada mentoring PI dan mengaji, keberlanjutan kegiatannya itu membutuhkan keterlibatan pengurus masjid dan orang tua. Sementara itu, untuk website profil desa, tantangan utamanya adalah pengelolaan dan pembaruan informasi secara berkala agar website tetap relevan dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Dan untuk Lentera, kegiatan seperti ini memiliki peluang untuk dilanjutkan, tetapi membutuhkan kolaborasi antara pengurus masjid, orang tua, sekolah, dan masyarakat. Dari evaluasi tersebut, kami belajar bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya ditentukan oleh apakah kegiatan tersebut terlaksana sesuai rencana, tetapi juga sejauh mana program tersebut dapat dipertahankan dan dikembangkan setelah mahasiswa meninggalkan lokasi KKN. Next. Nah, yang terakhir, kami akan menyampaikan refleksi yang kami peroleh selama melaksanakan KKN. Bagi kami, pengalaman KKN memberikan pembelajaran yang berbeda dibandingkan dengan pembelajaran yang kami dapatkan di dalam kelas. Nah, yang pertama itu mengenai kolaborasi. Kami belajar bahwa sebuah program tidak dapat berjalan dengan mengandalkan mahasiswa. Dibutuhkan kerjasama dengan pemerintah desa, masyarakat, sekolah, pengurus masjid, maupun pihak-pihak lainnya. Yang kedua adalah mengenai komunikasi. Selama berada di lapangan, kami harus belajar menyampaikan maksud dan tujuan program kepada orang-orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Di sini, kami belajar bahwa komunikasi yang baik sangat menentukan bagaimana masyarakat dapat menerima dan berpartisipasi dalam sebuah kegiatan. Yang ketiga adalah adaptasi. Kondisi yang kami temui di lapangan terkadang tidak selalu sama dengan apa yang kami bayangkan ketika menyusun rencana. Karena itu, kami belajar untuk menyesuaikan pelaksanaan program dengan situasi yang ada. Yang keempat adalah pemecahan masalah. Ketika menghadapi kendala, kami dituntut untuk tidak hanya mencari siapa atau apa penyebabnya, tetapi kami juga memikirkan solusi yang memungkinkan untuk dilakukan dengan sumber daya yang kami miliki. Dan yang terakhir adalah manajemen waktu dan tanggung jawab. Dengan adanya beberapa program yang berjalan dalam waktu yang berdekatan, kami belajar mengatur waktu, membagi tugas, berkoordinasi satu sama lain, dan memastikan setiap kegiatan dapat berjalan dengan baik. Jadi, bagi kami, KKN bukan hanya tentang program yang berhasil dilaksanakan, tetapi juga proses belajar yang kami alami selama berinteraksi langsung dengan masyarakat. Pengalaman tersebut menjadi bagian penting dalam membentuk kemampuan kami untuk berkomunikasi, bekerja sama, beradaptasi, dan memahami kebutuhan masyarakat secara lebih nyata. Dari evaluasi dan refleksi tersebut, kami menyadari bahwa keberhasilan KKN tidak seharusnya berhenti pada saat pelaksanaan berakhir. Program yang telah dimulai perlu memiliki peluang untuk terus dimanfaatkan dan dikembangkan oleh masyarakat. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan Adel dan Nisa yang telah menyampaikan bagiannya. Kita masuk pada bagian terakhir, yang mana kita akan membahas mengenai keberlanjutan program, kesimpulan, serta apa yang diharapkan dapat ditinggalkan setelah KKN ini selesai, yang akan dibawakan oleh Saudara Nathan. Kepada Saudara Nathan, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan KKN. Setelah melihat hasil, dampak, dan evaluasi dari program yang telah kami laksanakan,
kami sampai pada satu hal penting, yaitu keberlanjutan. Bagi kami, program KKN seharusnya tidak berhenti ketika masa pengabdian mahasiswa berakhir. Karena itu, sejak awal kami berusaha agar beberapa program yang kami jalankan memiliki peluang untuk tetap dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk website profil desa, keberlanjutannya dapat dilakukan melalui pengelolaan dan pembaruan informasi secara berkala oleh pemerintah desa. Untuk apotek hidup, keberlanjutannya terletak pada perawatan tanaman serta pengembangan lahan oleh masyarakat. Kemudian, senam ibu-ibu dapat dilanjutkan sebagai kegiatan rutin masyarakat yang dikelola secara mandiri. Untuk mentoring PAI dan mengaji, kegiatan dapat diteruskan melalui keterlibatan pengurus masjid dan orang tua dalam memberikan pendampingan kepada anak-anak. Sementara itu, bimbingan belajar dapat terus didukung oleh orang tua dan masyarakat melalui kegiatan belajar bersama untuk pendampingan di lingkungan sekitar. Kemudian, kebiasaan yang diperkenalkan melalui edukasi cuci tangan dapat diperkuat melalui pengulangan edukasi di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Dan yang terakhir, Lentera memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi kegiatan pembinaan karakter Islami anak yang dapat dilaksanakan kembali oleh masyarakat bersama pengurus masjid, sekolah, dan orang tua. Jadi, posisi kami sebagai mahasiswa KKN bukan untuk mengambil alih kegiatan masyarakat, tetapi lebih kepada memulai, memfasilitasi, dan memberikan dorongan awal, kemudian masyarakatlah yang diharapkan dapat melanjutkan dan mengembangkannya. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya diukur dari apa yang selesai kami lakukan selama 41 hari, tapi juga dari apa yang masih dapat dimanfaatkan setelah kami kembali. Sebagai kesimpulan, pelaksanaan KKN di Desa Bandar Kalipa telah menghasilkan 7 program utama yang mencakup beberapa bidang, yaitu kesehatan, pendidikan, keagamaan, pemberdayaan masyarakat, serta teknologi informasi. Program-program tersebut dirancang berdasarkan hasil observasi terhadap kondisi dan potensi desa. Kemudian dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif dengan melibatkan sekolah, pengurus masjid, kader PKK, serta pihak-pihak terkait. Secara umum, program utama yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan sasaran masing-masing. Namun, kami juga menyadari bahwa setiap program memiliki keterbatasan dan membutuhkan tindak lanjut. Oleh karena itu, keberlanjutan program menjadi salah satu hal yang sangat penting setelah masa KKN berakhir. Dari keseluruhan proses tersebut, kami melihat bahwa KKN bukan hanya memberikan manfaat kepada masyarakat, tetapi juga memberikan pengalaman pembelajaran bagi mahasiswa untuk memahami kondisi nyata di lapangan, bekerja sama dengan masyarakat, beradaptasi terhadap situasi, serta mencari solusi terhadap berbagai permasalahan. Pada akhirnya, kami berharap apa yang telah kami lakukan selama berada di Desa Bandar Kalipa dapat memberikan manfaat, meskipun mungkin masih sederhana, dan dapat menjadi awal bagi kegiatan-kegiatan lain yang dapat dikembangkan oleh masyarakat. Baik, demikian saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah pemaparan laporan pelaksanaan program KKN kelompok kami, Desa Bandar Kalipa, yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Syafiatun Siregar selaku dosen pembimbing lapangan yang telah memberikan arahan dan pendampingan selama proses KKN kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Desa Bandar Kalipa, masyarakat, sekolah, pengurus masjid, kader PKK, serta seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang kami laksanakan. Dan tentunya kami berterima kasih kepada seluruh anggota kelompok yang telah bekerja sama dari awal hingga akhir pelaksanaan KKN. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan maupun penyampaian laporan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik, saran, maupun masukan yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi kami ke depannya. Sekianlah
presentasi kami. Kita lanjut ke sesi diskusi kita. Diskusi tanya jawab kritik dan saran dibuka dari sekarang. Saya persilahkan kepada seluruh Oke, forum. saya dulu ya. Baik, Pertanyaan pertama saya, kita 21 orang, ada yang tidak hadir, siapakah itu? Siapa yang tidak hadir? Saya tahu, tapi saya ingin kejujuran kalian. Siapa yang tidak hadir? Halo, bisa dengar suara saya? Bisa dengar suara saya? Izin Ibu, saya Anastasia dan Yelima dari satu device. Mana dia orangnya? Oke. Eh, menurut kalian, apakah KKN kalian ini berhasil? Silakan jawab, Rafli. Izin menjawab, Bu. Berhasil, Bu. Kata kunci berhasil itu kan harus ada indikatornya. Apa indikator keberhasilan kalian? Dari segi capaian utama dan tujuan dari program kerja yang kami laksanakan itu alhamdulillah semuanya tercapai dan dari pihak masyarakat itu senang gitu, Bu. Hanya kata indikatornya hanya senang. Indikator keberhasilannya hanya senang. Dan bermanfaat bagi masyarakat dan pihak desa, Bu. Sampai sejauh mana kebermanfaatannya? Jangan-jangan ketika kalian keluar dari KKN, program kalian nggak berlanjut gitu. Jangan-jangan hanya berhenti sampai di situ, eh, sampai di KKN-nya aja gitu. Hari ini pulang kan? Ya, eh, ada yang bisa nyambung si Rafli? Silakan. Misalnya, Izin ya izin Bu silakan. untuk menanggapi dari rekan saya Raffi, Bu. Menurut kami Bu, kami menyatakan program ini terlaksana berdasarkan ketercapaian indikator yang telah ditetapkan, seperti tersedianya output program, kemudian terlaksananya kegiatan sesuai sasaran, serta adanya partisipasi dari masyarakat atau peserta seperti pada ketujuh program itu, contohnya senam ibu-ibu, kemudian bimbingan belajar, mentoring PAI, dan lain sebagainya. Sementara kebermanfaatannya yang kami lihat dari hasil yang dapat dirasakan oleh sasaran tersebut, seperti bertambahnya pengetahuan, keterampilan, kesadaran, kesempatan untuk mengembangkan potensi, maupun tersedianya fasilitas atau media yang dapat dimanfaatkan. Begitu, Ibu. Apakah kalian merasa ketika kalian tinggalkan KKN itu ada keberlanjutannya? Tadi kan ceritanya secara narasi oke. Misalnya
cuci tangan nanti bisa koordinasi dengan sekolah. Kemudian tadi kalau misalnya lomba lentera itu bisa koordinasi dengan masjid. Tadi saya bilang gitu ya, itu berulang. Siapapun yang ngomong itu selalu keberlanjutannya yang itu saja. Nah sekarang apa jaminan kalian bahwa itu ada keberlanjutan? Jangan-jangan hanya berhenti sampai di sini, kalian pulang, habislah dia kisahnya. Karena umumnya gitu, nggak ada keberlanjutan yang nampak gitu, yang dampak langsung itu nggak ada. Makanya saya kepingin tahu sampai sejauh mana program kalian yang kalian tinggalkan itu akan berlanjut. Gitu. Ada bisa yang sampaikan, ada yang silakan sampaikan aja, nggak apa-apa. Kita diskusi. Jadi Izin menjawab, Bu. Seharusnya begini. Ketika kalian misalnya senam ibu-ibu, ada satu orang yang diajari, yang bisa bisa melanjutkan program kalian. Jangan nanti sama ibu-ibu diminta, tapi saya nggak ngeliat kayak gitu. Ada yang betul-betul diajari gitu, supaya nanti ini ada keberlanjutan atau dibuat schedule-nya ini siap gini gitu gitu. Itu nggak ada saya lihat, hanya semua berlanjut gitu aja yang saya lihat di sini. Atau ada yang mau nambahkan, silakan. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Jika dari segi apotek hidup, Bu, kami bisa menjamin itu akan bermanfaat dan berkelanjutan, Bu. Karena kami juga bekerja sama dengan masyarakat terkait lahannya. Dan kebetulan juga masyarakat tersebut sangat rajin dalam berkebun, Bu. Jadi kami harap dalam apotek hidup ini selain bisa digunakan masyarakat untuk obat-obatan dan juga bisa dilanjutkan oleh masyarakat yang lahannya kami gunakan seperti itu, Bu. Ada yang kalian kasih tanggung jawab siapa yang melanjutkan itu. Jangan hanya ngomong doang gitu, jangan hanya ngomong doang. Secara narasi oke. Tapi saya kepingin ada satu, kami sudah membuat sudah mendelegasikan hasil kerja kami pada bla 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 sama Syanu, bahwa dialah yang bertanggung jawab untuk meneruskan kerja ini. Sebenarnya kan Karang Taruna di sana itu kalian hire, kalian kasih ilmu pengetahuan supaya dia yang melanjutkan program-program kalian itu. Jadi tidak hanya berhenti sampai di sini. Khawatir saya kayak gitu. Nanti selama ini memang setiap yang KKN, habislah dia. Nggak ada sama sekali keberlanjutannya. Mungkin cuma berkeberlanjutannya ada papan nama di situ, lainnya nggak ada. Terus yang saya khawatirkan. Jadi kalau dikatakan indikator keberhasilan itu harus jelas. Tapi di sini saya nggak melihat indikator itu, hanya sekedar narasi. Ada yang mau nambahin? Oke ya, kemudian kalau memang nggak ada, itu yang saya sampaikan. Maunya ada yang kalian kasih tanggung jawabkan seseorang yang betul-betul bisa menjadi perpanjangan tangan kalian ketika kalian tidak di situ lagi. Itu yang saya harapkan tadi. Ternyata nggak ada. Yang ada hanyalah tingkat keberhasilannya diungkapkan secara narasi saja. Kemudian selesai ini kan habis. Bagaimana untuk ini kan cuman PPT, ini diupload nggak laporannya? Rafli, Izin, saya mau Rafli. baik. Rafli, Iya, Bu. ini kayak mana selanjutnya?
Hari ini kan pulang dari desa? Atau sudah pulang? Kami perpisahan dari desa itu di tanggal 18, Bu, di hari Selasa. Tanggal 18 hari Selasa, tanggal 18. Jadi ke 17 Agustus berarti. Ikut, Ibu. Kemudian pelaporan kita, kapan kita bisa melakukan persentase? Yang sama pihak desa, Bu. Sama saya dong, sama pihak desa. Sama saya lah sebagai DPL. Kalau di sini saya lihat itu ada KKN, ada penilaian. Penilaian itu ada persentase ini. Persentase F1 logbook persentase, F2, F3 laporan tambah desa, F4 SWOT dan publikasi. Presentasi tapi submit ini yang presentase ya, F3 laporan akhir submit belum ada. Ya, siap. Saya nggak tahu. Kemudian saya tengok logbook yang masih nilainya rendah itu adalah Alfi. Alfi itu belum maksimal. Claudia belum maksimal. Ingatan belum maksimal. Julio, Muhammad Fadlan, Muhammad Fahri. Yang paling rendah itu Najwa Fitri Sahira. Tuh ya. Ada Yenima juga belum maksimal. Yohanes Febri Silalahi juga belum maksimal. Tolong dilanjutkan. Kemudian kalau di sini ada namanya persentase, ada nilai F2 persentase, F3 laporan tambah desa, kemudian penilaian desa ada ya, kemudian ada SWOT. Ada dibuat SWOT-nya dan publikasi. Nanti ikutin aja laporan itu ya. Secara narasi memang apa yang kalian sampaikan sudah berhasil. Saya juga sudah mengamati dari Instagram yang sudah kalian share di Instagram. Semua saya amati memang terlibat di dalamnya. Bagus, tetapi itu tadi saya minta, kalau misalnya kita manfaatkan yang beberapa hari ini lagi, kan sampai tanggal 18, ini hari tanggal 15, ada 3 hari lagi. Tolong nanti kalau bisa, dihunjuk siapa yang menanggung jawab masing-masing dari program kerja kalian itu. Jadi jangan berharap ada semua orang. Satu aja, 1 atau 2 orang yang kalian unjuk. Misalnya untuk program cuci tangan kan tuh anak SD, siapa yang bertanggung? Misalnya bisa ketua kelasnya atau yang mana terserah. Itu yang kalian lakukan di sana supaya nanti itu berlanjut terus gitu. Jangan hanya sekedar hanya angan-angan lah. Kemudian kayak posyandu kan, walaupun kalian katakan waktu itu kemarin desa kalian itu adalah desa sehat, posyandu kan kalian tinggalkan karena nggak ada sebenarnya yang kalian tinggalkan dari segi kesehatan kecuali udah ada ya tanaman hidup ya apa tanaman hidup ya tadi ya. Apotek hidup, Ibu. Apotek hidup itu nanti yang kalian tinggalkan. Kemudian siapa yang menanggung jawab di apotek hidup itu? Oh tadi para petani. Iya itu tekankan lagi bahwa ada yang bertanggung jawab untuk apa namanya lokasi tersebut. Itu aja mungkin dari saya. Ada lagi yang mau disampaikan? Program kerja penilaian laporan akhir. Laporan akhir kapan masuk? Laporan jurnalistik sama video pelaksanaan. Oke? Sintase kan sintase. Ini juga untuk logbook untuk apa namanya program kerja ini kok masih pending ini statusnya. Masih pending ini statusnya semua. Ada lagi yang mau kita diskusikan? Ibu izin Bu untuk bertanya, Ibu.
Yang presentasi yang tadi Ibu bilang itu bagaimana ya Bu, maksudnya Ibu? Di sini ada penilaian persentase di Dan, log saya. dan kebetulan Ibu, Penilaian. yang kami presentasikan ini termasuk ke dalam laporan akhirnya ini Bu. Kalau gitu, kalau memang itulah mau kalian ya nanti saya kondisikan ya. Jadi siapa yang tampil tadi itu yang nilainya lebih baik ya? Sudah? Ada lagi mau ditanyakan? Persentase F3 laporan tambah dari desa. Dari desa jangan lupa nanti laporannya harus ditandatangani sama kepala desa. Kalau nggak ditandatangani saya tidak terima. Ya, ya penilaian juga harus dari desa. Ingat, penilaian itu jangan ada yang, saya kadang-kadang lihat yang kemarin-kemarin nilainya 100, saya mau ketawa kok ada nilai orang 100, sempurna sekali gitu. Nggak ada nilai yang sempurna kecuali Allah, dari Allah. Oke, itu aja ya. Kemudian yang F4 itu SWOT. Analisa SWOT-nya ditaruh di mana? Laporan akhir. Iya Ibu, di laporan akhir Ibu. Oke, sama publikasi ya. Oke. Saya pikir itu aja. Kebetulan saya ada kegiatan lagi jam 10 ini kan. Oke. Ya, silakan. Oke, terima kasih atas kebersamaan kita. Silakan ditutup. Silakan ditutup. Baik, karena sesi diskusi kita juga sudah selesai. Terima kasih kepada semuanya yang telah berpartisipasi. Saya selaku moderator undur diri dan mengembalikan forum kepada MC. Kepada MC, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Saudari Najwa Fitri Sahira selaku moderator yang telah memandu jalannya presentasi dan sesi tanya jawab. Baik, rekan-rekan sekalian, tidak terasa kita telah sampai di penghujung kegiatan presentasi laporan pelaksanaan program KKN. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pembimbing lapangan, Ibu Syafiatun Siregar, serta seluruh teman-teman yang telah mengikuti dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga apa yang telah dipaparkan pada hari ini dapat menjadi gambaran atas pelaksanaan program KKN yang telah dijalankan, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi kita bersama. Akhir kata, saya Ayu Eka selaku pembawa acara memohon maaf apabila selama memandu acara terdapat kesalahan dalam tutur kata maupun sikap. Marilah kita tutup kegiatan pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian rangkaian acara presentasi laporan pelaksanaan program KKN pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sampai jumpa lagi. Insya Allah disiapkan semuanya laporannya. Itu aja ya, minggu depan nggak ketemu lagi ya. Laporannya saya tunggunya di online ya. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Izin lift ya, izin lift ya. Ya, Bu.